Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tutut Supriyani dari S1 Manajemen Universitas Dinamika Surabaya. Di video ini saya akan mempresentasikan materi bab 20, yaitu Peraturan Iklan dan Promosi. Jadi ada 4 pembahasan. Yang pertama, gambaran umum regulasi dan regulasi mandiri. Yang kedua, peraturan federal periklanan. Yang ketiga, peraturan negara. Dan yang keempat, peraturan daerah promosi lainnya. Yang pertama, gambaran umum regulasi. Masalah regulasi dapat memainkan peran utama dalam proses pengambilan keputusan periklanan dan promosi. Pengiklan beroperasi di lingkungan yang kompleks dari peraturan lokal, negara bagian, dan federal. Selain itu, sejumlah asosiasi periklanan dan bisnis yang disponsori kelompok konsumen dan organisasi dan media berusaha untuk mempromosikan iklan yang jujur dan berkualitas tinggi melalui program dan pedoman pengaturan diri mereka sendiri. Iklan juga menjadi semakin penting dalam litigasi kewajiban produk yang melibatkan produk yang terkait dengan cedera konsumen. Dalam banyak kasus ini, pengadilan telah bersedia mempertimbangkan dampak iklan pada perilaku konsumen yang mengarah pada situasi penyebab cedera. Dengan demikian, pengiklan harus menghindari praktik tertentu dan secara proaktif terlibat dengan orang lain untuk memastikan bahwa iklan mereka dipahami dengan benar dan tidak salah mengartikan produk ataupun layanan mereka. Regulasi diri. Selama bertahun-tahun, industri periklanan telah berlatih dan mempromosikan regulasi diri secara sukarela. Sebagian besar pengiklan dan media menyadari pentingnya menjaga kepercayaan konsumen. Yang pertama, pengaturan diri oleh pengiklan dan agensi. Pengaturan diri dimulai dengan interaksi klien dan agensi ketika ide-ide kreatif dihasilkan dan diajukan untuk dipertimbangkan. Sebagian besar perusahaan memiliki pedoman, standar, dan kebijakan khusus yang harus dipatuhi oleh iklan mereka. Menyadari bahwa iklan mereka merefleksikan perusahaan, pengiklan dengan hati-hati meneliti semua pesan untuk memastikan mereka konsisten dengan citra yang ingin diproyeksikan perusahaan. Iklan biasanya diperiksa oleh pengacara perusahaan untuk menghindari potensi masalah hukum dan waktu, biaya, publisitas negatif, dan rasa malu yang menyertainya. Kemudian yang kedua, pengaturan diri oleh asosiasi perdagangan. Seperti pengiklan dan agensi mereka, banyak industri juga telah mengembangkan program pengaturan sendiri. Hal ini terutama berlaku di industri yang iklannya rentan terhadap kontroversi, seperti minuman keras dan minuman beralkohol, obat-obatan, dan berbagai produk yang dipasarkan kepada anak-anak. Banyak asosiasi perdagangan dan industri mengembangkan pedoman atau kode iklan mereka sendiri yang diharapkan dapat dipatuhi oleh perusahaan anggota. Kemudian yang ketiga, pengaturan diri oleh bisnis. Sejumlah mekanisme pengaturan diri telah ditetapkan oleh komunitas bisnis dalam upaya untuk mengendalikan praktik periklanan. Yang terbesar dan paling terkenal adalah Better Business Bureau yang mempromosikan praktik periklanan dan penjualan yang adil di semua industri. Better Business Bureau didirikan pada tahun 1916 untuk menangani keluhan konsumen tentang praktik bisnis lokal dan khususnya adalah iklan. Better Business Bureau lokal yang terletak di sebagian besar kota besar di seluruh Amerika Serikat dan didukung sepenuhnya oleh iuran lebih dari 100.000 perusahaan anggota. Better Business Bureau lokal menerima dan menyelidiki keluhan dari konsumen dan perusahaan lain mengenai taktik periklanan
dan penjualan bisnis di daerah mereka. Selanjutnya, Dewan Pengaturan Diri Periklanan. Pada tahun 1971, ada 4 asosiasi, yaitu Federasi Periklanan Amerika, America Association of Advertising Agency, Asosiasi Pengiklan Nasional, dan Dewan Biro Bisnis yang lebih baik yang bergabung untuk membentuk National Advertising Review Council. Kemudian pada tahun 2009 CEO dari 3 organisasi pemasaran utama lainnya, yaitu Asosiasi Pemasaran Langsung, Asosiasi Retail Elektronik, dan Biro Periklanan Interaktif, bergabung dengan Dewan Direksi National Advertising Review Council. Dan pada tahun 2012, organisasi tersebut mengubah namanya menjadi Dewan Pengaturan Diri Periklanan. Dan misi dari ASRC adalah untuk mempertahankan standar kebenaran dan akurasi yang tinggi dalam periklanan nasional. Divisi Periklanan Nasional telah memeriksa iklan untuk kebenaran dan akurasi sejak tahun 1971 dan telah menerbitkan lebih dari 5.000 keputusan dengan fokus pada bidang-bidang yang mencakup klaim kinerja produk, klaim superioritas terhadap produk kompetitif, dan semua jenis klaim ilmiah dan teknis. Seperti yang dapat dilihat di tabel ini, sebagian besar keluhan pada Divisi Periklanan Nasional berasal dari pemasar yang menantang klaim yang dibuat oleh pesaing mereka, dan seringkali dalam konteks pesan iklan komparatif. Kemudian, pengaturan diri oleh media. Media adalah mekanisme pengaturan diri penting lainnya dalam industri periklanan. Sebagian besar media mempertahankan beberapa bentuk proses peninjauan iklan dan kecuali untuk iklan politik, dapat menolak apapun yang mereka anggap tidak menyenangkan. Surat kabar dan majalah memiliki persyaratan dan batasan iklan mereka sendiri, yang sering bervariasi tergantung pada ukuran dan sifat publikasi. Publikasi besar dan mapan seperti surat kabar atau majalah besar sering memiliki standar ketat mengenai jenis iklan yang mereka terima. Selanjutnya, menilai pengaturan diri. 3 peserta utama dalam proses periklanan yaitu pengiklan, agensi, dan media telah bekerja secara individual dan kolektif untuk mendorong iklan yang jujur, etis, dan bertanggung jawab. Industri periklanan memandang pengaturan diri sebagai mekanisme yang efektif untuk mengendalikan pelanggaran iklan dan menghindari penggunaan praktik ofensif, menyesatkan, atau menipu, dan lebih memilih bentuk peraturan ini daripada intervensi pemerintah. Pengaturan diri iklan telah efektif dan dalam banyak kasus mungkin mengarah pada pengembangan standar dan praktik yang lebih ketat daripada yang diberlakukan di luar lingkup undang-undang. Peraturan Federal tentang iklan. Iklan dikendalikan dan diatur melalui undang-undang dan peraturan federal, negara bagian, dan lokal yang diberlakukan oleh berbagai lembaga pemerintah. Pemerintah federal adalah sumber peraturan eksternal yang paling penting karena banyak praktik periklanan berada di bawah yurisdiksi Federal Trade Commission. Selain itu, tergantung pada industri pengiklan dan produk atau layanan, lembaga federal lainnya seperti Komisi Komunikasi Federal, Administrasi Makanan dan Obat-obatan, Layanan Pos Amerika Serikat, dan Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak mungkin memiliki peraturan yang mempengaruhi iklan. Iklan dan amandemen pertama. Kebebasan berbicara atau berekspresi sebagaimana didefinisikan oleh amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat adalah
undang-undang federal paling dasar yang mengatur iklan di Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun, kebebasan berbicara tidak termasuk iklan dan bentuk pidato lainnya yang mempromosikan transaksi komersial. Namun, pengadilan telah memperpanjang perlindungan amandemen pertama untuk pidato komersial yang merupakan pidato yang mempromosikan transaksi komersial. Dalam kasus-kasus yang mengenai iklan, Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memutuskan bahwa kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan kepentingan yang bersaing. Misalnya, pengadilan telah menegakkan larangan iklan produk yang dianggap berbahaya seperti tembakau. Pengadilan juga telah memutuskan bahwa hanya pidato komersial yang benar yang dilindungi, bukan iklan atau bentuk promosi lain yang salah, menyesatkan, ataupun yang bersifat menipu. Latar belakang Peraturan Federal Iklan. Peraturan Federal Iklan berasal pada tahun 1914 dengan berlalunya Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal yang menciptakan Federal Trade Commission, agensi yang saat ini paling aktif dan memiliki tanggung jawab utama untuk mengendalikan dan mengatur iklan. Undang-Undang Federal Trade Commission pada awalnya dimaksudkan untuk membantu menegakkan undang-undang anti-monopoli dengan membantu menahan metode persaingan yang tidak adil. Kemudian pada tahun 1922, Mahkamah Agung menguatkan interpretasi Federal Trade Commission bahwa iklan palsu adalah metode persaingan yang tidak adil. Tetapi dalam kasus Federal Trade Commission v. Reladam Co. pada tahun 1931, pengadilan memutuskan komisi tersebut tidak dapat melarang iklan palsu, kecuali ada bukti cedera pada pesaing. Keputusan ini membatasi kekuatan Federal Trade Commission untuk melindungi konsumen dari iklan palsu atau menipu dan menyebabkan gerakan konsumen yang menghasilkan amandemen penting terhadap Undang-Undang Federal Trade Commission. Kemudian pada tahun 1938, Kongres meloloskan amandemen Worley dan mengubah bagian 5 dari Undang-Undang Federal Trade Commission untuk membaca metode persaingan yang tidak adil dalam perdagangan dan tindakan atau praktik yang tidak adil atau menipu dalam perdagangan dengan ini dinyatakan melanggar hukum. Komisi Perdagangan Federal. Federal Trade Commission bertanggung jawab untuk melindungi konsumen dan bisnis dari perilaku anti-persaingan dan praktik yang tidak adil dan menipu. Divisi utama Federal Trade Commission termasuk Biro Persaingan, Ekonomi, dan Perlindungan Konsumen. Nah, Biro Persaingan ini berusaha untuk mencegah praktik bisnis yang menahan persaingan dan bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang antitrust. Kemudian Biro Ekonomi membantu Federal Trade Commission dalam mengevaluasi dampak dari tindakannya dan memberikan analisis ekonomi dan dukungan untuk penyelidikan anti-monopoli dan perlindungan konsumen dan juga pembuatan aturan. Kemudian Biro Perlindungan Konsumen ini untuk melindungi konsumen dari praktik yang tidak adil, menipu, ataupun bersifat curang. Biro ini juga menyelidiki dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan tindakan atau praktik yang diduga menipu atau tidak adil bagi konsumen. Kemudian Divisi Praktik Periklanan melindungi konsumen dari iklan yang menipu dan tidak berdasar dan menegakkan ketentuan Undang-Undang Federal Trade Commission yang melarang misrepresentasi, ketidakadilan, dan penipuan dalam iklan umum di tingkat nasional dan regional. Kemudian Divisi Praktik Pemasaran yang terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan berbagai praktik pemasaran dan garansi.
Konsep ketidakadilan. Federal Trade Commission menanggapi kritik ini pada tahun 1980 dengan mengirim Kongres pernyataan yang berisi interpretasi ketidakadilan. Menurut kebijakan Federal Trade Commission, dasar untuk menentukan ketidakadilan adalah bahwa praktik perdagangan menyebabkan cedera fisik atau ekonomi yang substansial bagi konsumen, kemudian tidak dapat dihindari secara wajar oleh konsumen, dan tidak boleh sebanding dengan manfaat countervailing kepada konsumen atau persaingan. Penanganan Federal Trade Commission terhadap kasus periklanan yang menipu. Persetujuan dan perintah berhenti dan berhenti. Nah, tuduhan iklan yang tidak adil atau menipu menjadi perhatian Federal Trade Commission dari berbagai sumber, termasuk persaingan, konsumen, lembaga pemerintah lainnya, atau pemantauan dan penyelidikan komisi itu sendiri. Setelah Federal Trade Commission memutuskan keluhan yang dibenarkan dan menjamin tindakan lebih lanjut, pengiklan dapat setuju untuk menegosiasikan penyelesaian dengan Federal Trade Commission dengan menandatangani perintah persetujuan yang merupakan perjanjian untuk menghentikan praktik atau iklan yang dimaksud. Perjanjian ini hanya untuk tujuan penyelesaian dan bukan merupakan pengakuan bersalah oleh pengiklan. Sebagian besar pertanyaan Federal Trade Commission diselesaikan dengan perintah persetujuan, karena mereka dapat menghemat biaya pengiklan dan kemungkinan publisitas yang merugikan yang mungkin terjadi jika kasus tersebut melangkah lebih jauh. Jika pengiklan memilih untuk tidak menandatangani keputusan persetujuan dan menentang keluluhan, sidang dapat diminta di hadapan hakim hukum administratif yang dipekerjakan oleh Federal Trade Commission, tetapi tidak di bawah pengaruhnya. Keputusan hakim dapat diajukan banding ke Komisi 5 anggota penuh oleh kedua belah pihak. Komisi baik menegaskan atau memodifikasi perintah atau menolak kasus ini. Jika keluhan telah ditegakkan oleh hakim hukum, administrasi, dan komisi, pengiklan dapat mengajukan banding atas kasus ini ke pengadilan federal. Nah, dari gambar ini, merangkum prosedur keluhan atas Federal Trade Commission. Perkembangan peraturan oleh Federal Trade Commission. Selama dekade terakhir, Federal Trade Commission telah memutuskan perhatiannya pada penegakan peraturan yang ada, terutama di bidang-bidang seperti telemarketing dan privacy internet. Federal Trade Commission juga telah berfokus pada penghapusan iklan email atau email palsu dan telah meningkatkan pengakuannya terhadap pengirim klaim menipu dan menyesatkan melalui email. Federal Trade Commission telah aktif dalam membawa tindakan penegakan hukum terhadap klaim kesehatan yang menipu dan perusahaan untuk prinsipal dalam industri pinjaman hipotek untuk praktik menipu dan tidak adil dalam melayani pinjaman hipotek. Kemudian, Undang-Undang Lanham. Undang-undang ini awalnya ditulis pada tahun 1947 sebagai Lanham Trademark Act untuk melindungi kata-kata, nama, simbol, atau perangkat lain yang diadopsi untuk mengidentifikasi dan membedakan produk produsen. Undang-Undang Lanham diubah untuk mencakup iklan palsu dengan melarang deskripsi atau representasi palsu yang termasuk kata-kata atau simbol lain yang cenderung salah untuk menggambarkan atau mewakili hal yang sama. Badan Pengatur Federal Tambahan. Yang pertama, Komisi Komunikasi Federal. Komisi Komunikasi Federal yang didirikan pada tahun 1934
untuk mengatur komunikasi siaran memiliki yurisdiksi atas industri radio, televisi, telepon, dan telegraf. Komisi Komunikasi Federal memiliki wewenang untuk melisensikan stasiun siaran serta untuk menghapus lisensi atau menolak perpanjangan ke stasiun yang tidak beroperasi untuk kepentingan publikasi. Kemudian yang kedua, administrasi makanan dan obat-obatan. Sekarang ini di bawah yurisdiksi Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, Food and Drug Administration memiliki wewenang atas pelabelan, kemasan, branding, daftar bahan, dan iklan makanan kemasan dan produk obat-obatan, serta kosmetik. Food and Drug Administration berwenang untuk meminta label peringatan dan peringatan pada produk yang berpotensi berbahaya dan juga memiliki otoritas terbatas atas klaim nutrisi yang dibuat dalam iklan makanan. Yang ketiga, layanan pos Amerika Serikat. Banyak pemasar menggunakan surat Amerika Serikat untuk menyampaikan pesan iklan dan promosi. Layanan pos Amerika Serikat memiliki kendali atas iklan yang melibatkan penggunaan surat dan iklan yang melibatkan lotre, kecabulan, ataupun penipuan. Peraturan terhadap penggunaan surat yang curang telah digunakan untuk mengendalikan iklan yang menipu oleh banyak pengiklan respon langsung. Perusahaan-perusahaan ini beriklan di TV atau radio, ataupun di majalah dan surat kabar, dan menggunakan surat Amerika Serikat untuk menerima pesanan dan pembayaran. Dan yang keempat, Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak. Ini merupakan lembaga di dalam Departemen Keuangan yang menegakkan hukum, mengembangkan peraturan, dan bertanggung jawab untuk pengumpulan pajak untuk industri minuman keras. Agensi dapat menentukan informasi apa yang dapat diberikan dalam iklan, serta apa yang merupakan iklan palsu dan menyesatkan. Hal ini juga bertanggung jawab untuk memasukkan label peringatan pada iklan alkohol dan melarang penggunaan atlet aktif dalam iklan bir. Peraturan negara. Perkembangan awal yang penting dalam peraturan negara iklan adalah adopsi di 44 negara bagian dari Undang-Undang Printer Ink Model sebagai dasar untuk peraturan periklanan. Undang-undang ini disusun pada tahun 1911 oleh Printer Ink selama bertahun-tahun publikasi perdagangan utama industri periklanan. Banyak negara bagian sejak itu memodifikasi undang-undang asli dan mengadopsi undang-undang yang mirip dengan Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal untuk menangani iklan palsu dan menyesatkan. Selain mengakui keputusan oleh Pengadilan Federal mengenai praktik palsu atau menipu, banyak negara bagian memiliki kontrol dan peraturan khusus yang mengatur periklanan industri atau praktik tertentu. Ketika pemerintah federal menjadi kurang terlibat dalam peraturan periklanan nasional selama tahun 1980-an, banyak jaksa agung negara bagian mulai menegakkan undang-undang negara bagian mengenai iklan palsu atau menipu. Asosiasi Jaksa Agung Nasional bergerak melawan number pengiklan nasional sebagai akibat dari tidak aktif oleh Federal Trade Commission selama pemerintahan Reagan. Pada tahun 1987, Asosiasi Jaksa Agung Nasional mengembangkan pedoman penegakan pada iklan tiket pesawat yang diadopsi oleh lebih dari 40 negara bagian. Asosiasi Jaksa Agung Nasional juga telah terlibat dalam bidang peraturan lainnya, yang termasuk iklan harga sewa mobil, serta iklan yang berhubungan dengan klaim nutrisi dan kesehatan dalam iklan makanan. Regulasi bidang promosi lainnya.
Nah, elemen lain dari campuran promosi juga berada di bawah pengawasan undang-undang federal, negara bagian, dan lokal, dan berbagai badan pengatur diri. Bagian ini meneliti beberapa aturan, peraturan, dan pedoman yang mempengaruhi promosi penjualan, pemasaran langsung, dan pemasaran pasar di internet. Yang pertama, promosi penjualan. Promosi yang berorientasi konsumen dan perdagangan tunduk pada berbagai peraturan. Komisi Perdagangan Federal mengatur banyak bidang promosi penjualan melalui Divisi Praktik Pemasaran Biro Perlindungan Konsumen. Banyak praktik promosi juga diawasi oleh Jaksa Agung Negara Bagian dan badan pengatur setempat. Kontes dan undian. Ada dua pertimbangan penting dalam mengembangkan kontes dan undian. Yang pertama, pemasar harus berhati-hati untuk memastikan kontes atau undian mereka tidak diklasifikasikan sebagai lotre yang dianggap sebagai bentuk perjudian dan melanggar Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal dan banyak undang-undang negara bagian dan lokal. Dan yang kedua, dalam penggunaan kontes dan undian adalah bahwa pemasar memberikan pengungkapan penuh promosi. Kemudian, premium. Area promosi penjualan lain yang tunduk pada berbagai peraturan adalah penggunaan premi. Masalah umum yang terkait dengan premi adalah salah mengartikan nilainya. Pemasar yang membuat penawaran premium harus mencantumkan nilainya sebagai harga di mana barang dagangan biasanya dijual sendiri. Pemasar juga harus berhati-hati dalam membuat penawaran premium kepada khalayak khusus seperti anak-anak. Kemudian, tunjangan perdagangan. Pemasar yang menggunakan berbagai jenis tunjangan perdagangan harus berhati-hati untuk tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Robinson-Patman yang melarang diskriminasi harga. Bagian tertentu dari Undang-Undang melarang produsen memberikan grosir dan pengecer berbagai jenis tunjangan promosi dan pembayaran, kecuali mereka tersedia untuk semua pelanggan dengan persyaratan yang sama secara proporsional. Kemudian, direct marketing. Banyak konsumen sekarang membeli produk langsung dari perusahaan sebagai tanggapan terhadap iklan TV dan cetak atau penjualan langsung. Komisi Perdagangan Federal memberlakukan undang-undang yang terkait dengan pemasaran langsung. Selanjutnya, pemasaran di internet. Pertumbuhan internet yang cepat sebagai alat pemasaran telah menciptakan area baru yang menjadi perhatian bagi regulator. Undang-undang Perlindungan Konsumen yang sama yang berlaku untuk kegiatan komersial di media lain berlaku untuk online juga. Ada sejumlah bidang regulasi yang sekarang harus dipatuhi perusahaan saat memasarkan di internet, yaitu privasi dan keamanan. Privasi dan keamanan konsumen telah menjadi masalah utama di antara regulator pemerintah sebagai akibat dari pelanggaran data profil tinggi dan kekhawatiran atas pengumpulan dan penggunaan data konsumen untuk tujuan pemasaran. Pemasar harus memastikan bahwa program pemasaran online mereka sesuai dengan privasi konsumen dan pedoman keamanan data. Kemudian yang kedua, pemasaran online untuk anak-anak. Kekhawatiran atas pemasaran online kepada anak-anak ini menyebabkan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Privasi Online Anak-anak pada tahun 1998 yang mulai ditegakkan Federal Trade Commission pada bulan April tahun 2000. Tindakan ini menempatkan pembatasan ketat untuk mengumpulkan informasi dari anak-anak melalui internet dan mengharuskan situs web yang ditujukan pada anak-anak dan remaja muda memiliki kebijakan privasi yang diposting di halaman mereka dan area situs tempat informasi dikumpulkan. Kemudian yang ketiga, dukungan online dan iklan asli. Pada tahun 2009, agensi mengeluarkan seperangkat pedoman baru untuk dukungan online yang mengharuskan endorser
dan blogger online untuk mengungkapkan koneksi material apapun kepada pengiklan. Di bawah pedoman baru, blogger serta endorser berbayar yang memposting di situs media sosial seperti Facebook, Instagram, atau Twitter, atau memposting ulasan produk di situs-situs seperti Amazon dapat dimintai pertanggungjawaban jika mereka tidak mengidentifikasi diri mereka memiliki koneksi material ke perusahaan ataupun merek. Kemudian yang terakhir, spamming, area pemasaran terkait internet lainnya yang menerima perhatian peraturan adalah spamming, yang merupakan pengirim beberapa pesan elektronik komersial yang tidak diminta. Spamming telah menjadi masalah besar, dan studi menunjukkan bahwa pengguna internet yang kas menghabiskan setara dengan 10 hari kerja setahun berurusan dengan spam yang masuk. Spam juga membebani bisnis miliaran dolar setiap tahun dalam hal kehilangan produktivitas pekerja dan pemeliharaan jaringan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.